Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Surya 09 Channel. Hari ini kita nggak mancing, kita bikin video edukasi lagi, berbagi sedikit pengetahuan sahabat untuk teman-teman semua. Oke, sini aku mau bikin body soprok ya bosku ya. Ini yang udah diwarna, udah dimotif, diwarna. Oke, di sini bodinya terbuat dari resin ya teman-teman ya. Kenapa menggunakan resin? Karena di sini aku yang namanya pembuatan massal otomatis molnya harus banyak ya teman-teman ya. Maksimal ya minimal paling nggak 500 biji lah untuk produksi massal biar pengerjaannya lebih cepat juga, biar teman-teman toko nggak ngantri gitu kan, nggak lama lah jadinya, biar cepat gitu. Bagi yang coba 100 biji juga nggak masalah berapapun, yang pasti di sini masternya terbuat dari resin molnya. Kalau master dari kayu juga ya, terbuat dari kayu, dibikin dulu, diraut dulu bentuknya mau seperti apa, terus nanti kita cetak di resin. Nah, kalau untuk pembuatannya nanti insya Allah kalau ada waktu kita bikin juga ya tutorial cara pembuatan mol yang dari resin. Bisa yang dari dempul, bisa dempul mobil, terus dari kayu ada yang mau ngeraut gitu kan. Tapi biasanya kalau dari kayu itu size-nya bakal beda, lebarnya, panjangnya nggak sama karena itu bukan cetakan ya. Kalau dari kayu biasanya kan kita manual bikinnya di raut. Jadi aku sarankan kalau pengen size-nya itu nggak berubah-berubah, nggak panjang pendek, lebar-lebar gitu, usahakan pakai yang dicetak gitu, jangan yang pakai manual pakai tangan ya bikinnya seperti kayu, jangan. Tapi kalau misalkan mau bikin sedikit ya nggak masalah pakai kayu. Tapi kalau misalkan mau produksi massal, aku sarankan untuk menggunakan resin atau dempul gitu ya. Kalau untuk dempul aku nggak bisa nyaranin karena aku nggak bisa bikinnya. Oleh karena itu aku di sini ngasih tahu yang aku bisa aja gitu ya. Kali aja ada teman-teman yang mau ngasih tahu gimana cara pembuatan resin, komen aja di bawah ya teman-teman. Oke, kita masuk dalam tahap pertama. Di sini pencelupan ke dalam lateknya. Proses pencelupan ini biasanya dilakukan untuk yang dasar aku di sini cuma 4 kali, terus warna putihnya 2 kali, sama warna nanti 2 kali. Jadi totalnya 8 kali celup ya teman-teman. Hentakannya juga dijaga, jangan sampai di sini nanti kan kalau nggak terlalu dihentak malah numpuk di sini, nanti malah jelek jadinya. Jadi harus diperhatikan cara nekannya ya teman-teman ya. Nah, usahakan nanti kalau misalkan dari belakang ketuk nanti ke depan sedikit biar dia nggak numpuk di sini, nanti malah jelek hasilnya. Ke depan biar dia maju sambil ngeratain gitu ya teman-teman ya, sambil dipraktekin biar paham. Oke, sekarang kita masuk dalam tahap warna ya, warna dasar putih. Kenapa pakai putih? Karena di sini aku menggunakan warna yang cerah seperti kuning stabilo, hijau stabilo, jadi dasarnya harus pakai putih, nggak bisa langsung ditembak warna, nanti warnanya kabut, nggak cerah. Oke, di sini kenapa aku menggunakan separuh putih? Jadi gini, dulu waktu pertama kita bikin soprok, tepatnya di tahun 2017 itu baru pertama kali ya kita ngikutin prosedur yang ada. Jadi depan belakang itu sama tebalnya, jadi belum ada survei di para konsumen dan order kan gimana maunya, belum ada. Soalnya kita baru mulai waktu itu. Jadi kebetulan ada teman yang
ngasih masukan sama aku, nggak komplain sih, karena produk aku itu standar sama seperti helmet yang lain, depan belakang itu sama tebalnya. Jadi teman itu komplain, jadi bro katanya kan, kenapa ya kalau produk luar itu kan, yang produk katakanlah produk dari pabrikan itu karet tebal gitu kan, sementara untuk helmet yang ada di Indonesia itu karetnya agak tipis gitu. Nah jadi kebetulan aku ada sedikit pengetahuan juga tentang soprok gitu kan sebelum aku mulai. Jadi aku jawab begini gitu kan, itu karena hampir semua angler di Indonesia lebih suka yang tipis, dikarenakan kebetulan ikan di Indonesia juga untuk kocolan, khususnya spot yang lingkup dalam kota itu ikannya kocolan gitu kan, nggak besar, jadi butuh yang karet lembut nggak untuk bisa hook up sempurna gitu. Kalau misalkan pakai yang tebal biasanya mocel besar tebal gitu kan, itu biasanya produk luar, produk pabrikan biasanya tebal besar, nggak ada, jarang ada size kecil sama tipis tuh nggak ada ya. Hampir nggak ada yang tipis, hampir tebal semua. Mungkin sudah mulai jauh ke sini sekitar tahun 2020 udah mulai ada dari produk Thailand yang tipis, tapi kalau untuk yang Jepang, yang Cina, Jepang, Amerika itu nggak ada, itu hampir tebal semua. Jadi dia bilang lagi gini bro katanya kan, untuk produk helmet Indonesia itu satu sih kelemahannya, oke lah kalau untuk strike, kesempatan strike itu hook-up-nya emang kadang sempurna gitu kan, soalnya karena lateknya tipis jadi hook-up-nya bisa sempurna gitu kan, hook-nya bisa nancep sempurna. Tapi satu kelemahannya kata mereka gitu kan, kata dia gitu, depannya ini cepat robek gitu. Nah di situ ya aku, jadi setiap masukan itu selalu aku ambil, pikir ya udahlah aku coba riset gimana caranya biar di depannya lebih tebal, di belakangnya nggak terlalu ketebalan. Kalau misalkan ini ku ambil full, nanti di belakangnya malah ketebalan, soalnya dia kan full gitu kan. Makanya di sini aku ambil separoh, itu dikarenakan buat tembalin depan aja, soalnya aku pakai pola satu hentakan pertama itu di belakang, arah belakang gini, terus kalau hentakan kedua aku ke depan, 3 gini, 4 gini. Nah jadi kalau ngikutin pola seperti itu biasanya depan belakang itu sama. Nah makanya kan setelah dihentakan ke-5 biasanya aku ambil separoh agar ketebalannya bisa lebih tebal depan gitu. Jadi keinginan dari para konsumen atau angler itu bisa terwujud. Nah, dan alhamdulillah setelah masukan itu ku terima, ku coba terapkan, ku coba bikin riset gitu kan, gimana supaya bisa tebal depan, belakangnya biar standar tipisnya sama seperti yang lain. Itu udah aku coba riset dan alhamdulillah berhasil, dan teman-teman juga udah insya Allah nggak ada komplain lagi. Mungkin ada beberapa juga yang kenapa ya, karena ya namanya buatan manusia yang nggak ada yang sempurna gitu kan. Kadang ada dari pembuatan yang 500 biji mungkin ada 1-2 rusak, itu wajar lah karena kita manusia bukan mesin. Oleh karena itu buat teman-teman kalau misalkan ada yang rusak, kalau bisa jangan di post sosial media gitu ya. Kalau bisa langsung samperin ke handmade-nya, komplain bahwa nih produknya kok gini. Insya Allah untuk handmade Indonesia semuanya bertanggung jawab ke atas produknya. Jadi jangan main sebar-sebar aja karena takutnya merusak usaha orang. Itu aja sih pesan aku. Jadi yang mau ngikutin gini yang silahkan, mau yang standar handmade yang depan belakang itu terserah gitu kan. Di sini aku cuma ngasih masukan, cuma ngasih saran apa yang aku buat selama ini, seperti inilah caranya gitu kan. Mau diambil alhamdulillah, mau enggak ya juga enggak juga alhamdulillah lah. Oke, kita mulai.
Ini kalau udah separoh kita pull langsung ya. Memang agak sedikit lambat sih pengerjaannya karena kita benar-benar jangan sampai ke belakang gitu, jadi agak sedikit memperlambat pekerjaan, tapi ya dengan hasil memuaskan kan nggak masalah gitu kan. Yang penting pelanggan kita puas. Oke, kita mulai. Ini aku di posisi di belakang ya, habis depan belakang, jadi nggak, kalau misalkan dari depan langsung ke depan lagi nanti dia malah numpuk di sini, malah numpuknya jelek gitu. Jadi usahakan kalau habis dari depan langsung ke belakang, jadi nggak ngerusak tekstur dari molnya. Hentakinnya benar-benar sampai sampai nggak ada tetes lagi ya, soalnya nanti ketebalan kalau misalkan kurang hentak. Jadi untuk terakhir kita hentak ke depan buat ngeratain biar nggak ada numpuk yang di belakang sini. Oke, ini penampakannya. Oke, sekarang kita masuk dalam proses pewarnaan. Ini udah kering ya bosku ya. Sini warnanya merah stabilo. Ini kita pakai yang separoh aja ya, nggak full. Ya udah kelar warnaannya nih separoh ya. Nah bawahnya putih, atasnya merah. Oke, kita tunggu kering dulu, nanti kita tempel sekali lagi. Soalnya kalau warna stabilo itu kalau cuma sekali biasanya kurang bagus, jadi harus 2 kali celup ya. Ini warna magenta, ini full ya. Untuk kali ini kita full, bawah juga pokoknya full warna, nggak ada putih. Oke, udah kelar. Ini warnanya warna magenta ya nanti jadinya. Warna magenta itu kayak model pink-pink tua gitu. Oke. Buat teman-teman yang mau yang separoh, mau yang full, ya itu suka-suka kalian lah. Di sini aku cuma ngasihin tip cara bikinnya aja, jadi nggak harus ngasih kalian harus full, harus separoh, enggak. Jadi masing-masing lah, suka-suka kalian lah warna. Kalau mau yang full langsung celup semua, kalau mau yang separoh dimana bagiannya hati-hati celupannya, hati-hati nutupnya, gitu aja sih. Oke, udah kelar, tunggu kering nanti kita. Oke, udah kering warnanya ya bosku ya. Sekarang kita masuk dalam tahap motif. Udah kering ya. Oke, kita masuk motif. Mata dulu. Jadi kalau untuk motif diusahakan yang ininya ini buat warna motif di agak encer dikit ya, ketimbang yang buat warna body ini agak kental. Kalau yang ini agak encer, jadi kita mudah untuk melukisnya. Kalau kental nanti susah.
Buat motif ya terserah lah, mau seperti apa, mau kodok seperti kodok asli atau nama atau apa, itu terserah, itu suka-suka teman-teman aja, sesuai karakter kalian, sesuai kemampuan kalian juga. Polos gitu ya, terserah. Bebas lah gitu. Nah, ya seperti ini lah motifnya. Motif eksklusif hampir sama sih semua, nggak ada yang beda. Karena kalau kita jualan ya harus semenarik mungkin, agar pelanggan kita juga nggak bosan lihat mau bintik, mau bulat-bulat lurus atau nyerupai kodok asli, ya terserah sih, suka-suka teman-teman aja lah. Udah kelar ya motifnya, gitu aja punya ya standar lah. Sekarang kita mau kasih putih bagian matanya ya, biar lebih hidup. Sini aku menggunakan kayu ya, ini kita sparring di laut, ini bikin bulat gitu biar bisa bentuk pola matanya biar rata ya. Kalau misalnya kita lukis kayak gitu nggak mau rata, dia nggak mau bulat gitu, jadi aku coba pakai kayu, bisa pakai katang bet juga bisa, macam-macam lah, yang penting di sini aku pakai kayu gitu. Oke, nanti kita motif lagi, nunggu kering dulu ya bos. Oke, masuk tahap akhir, keluarin motifnya.
kita coba copot dari bodinya, dari bawahnya. Nah, kita copot, potong bagian sini, dipotong, puter. Sekarang kalau kepotong sediain bilah, tapi jangan terlalu tajam ya, karena nanti kalau tajam dia sobek atau ditumpulin. Nah, bikin ke dalam, puter-puter, nah, puter-puter gitu, terus gitu. Nah, set, oke, kita balik, udah kelepas ya, jadi sambil dikatain. Oke, udah terlepas.